Halo anak-anak, kita kembali lagi di materi garis dan sudut. Yuk kita simak video selanjutnya. Selamat menyaksikan anak-anak. Yang pertama kita belajar tentang garis dulu ya. Kita ketahui dulu pengertian dari garis. Garis adalah deretan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Perhatikan, deretan titik-titik ya. Misalkan ada titik A dan titik B. Kemudian di tengah-tengahnya ini kita beri titik-titik lagi ya, titik-titik seperti ini sampai ke sini. Nah, perhatikan di sini titik-titiknya masih ada yang berongga ya, yang kosong-kosong ini. Nah, dari yang kosong-kosong ini kita penuhi lagi ya, kita isi lagi sampai tidak terlihat ya, seperti ini. Nah, maka terlihatlah sebuah garis, yaitu garis ya dari A sampai B. Nah, bisa dipahami ya untuk pengertian garis. Kemudian garis itu tidak memiliki lebar, tapi garis memiliki panjang. Nah, panjangnya itu sampai tidak hingga ya. Misalkan ada garis dengan tanda panah di sebelah kanan, maka artinya adalah garis yang dapat diperpanjang ke arah kanan. Kemudian untuk garis yang tanda panahnya sebelah kiri ya, ini artinya adalah garis yang dapat diperpanjang ke arah kiri. Kemudian untuk garis yang ada tanda panah di sebelah kanan dan sebelah kiri, ini artinya adalah garis yang dapat diperpanjang ke arah kanan dan kiri. Nah, panjangnya itu tak hingga ya. Nah, bisa dipahami ini ya, untuk garis yang dapat diperpanjang ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun ke arah kanan dan kiri. Selanjutnya, perhatikan, garis itu bisa diberi nama ya, atau nama sebuah garis, yaitu yang pertama misalkan ada titik A dan titik B. Nah, maka garis ini adalah garis AB ya, bisa ya, nama garis ini adalah garis AB. Kemudian untuk B-nya di sini misalkan ya, ada 3 titik ya, B-nya di tengah. Kemudian di sini adalah C, maka garis ini adalah garis AB ya, nama garis ini adalah nama garis AB. Kemudian garis AC ya, garis AC, kemudian garis BC ya, garis BC. Nah, bisa dipahami ya untuk memberi nama sebuah garis. Nah, ini bisa dipermudah lagi ya, yaitu dengan cara memberi satu nama garis ini, yaitu dengan huruf kecil ya, ini huruf kapital. Sekarang kita menggunakan huruf kecil, yaitu garis M ya. Nah, ini bisa disebut dengan garis M. Nah, seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hubungan antar garis. Nah, yang pertama itu ada garis sejajar. Nah, perhatikan sifat garis sejajar. Yang pertama, jarak garis yang berhadapan selalu sama ya. Yang kedua, tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Nah, perhatikan contohnya seperti ini ya, garis M dan garis N ya, nama garisnya adalah M dan N. Nah, jarak garis yang berhadapan ini selalu sama ya, ini sama dengan ini sama dengan sini. Nah, kemudian tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Ini mau diperpanjang sepanjang apapun, tidak akan berpotongan ya, tidak akan bertemu titiknya ya. Kemudian yang kedua ada garis berpotongan. Nah, sifatnya yang pertama, jarak garis yang berhadapan tidak sama, kemudian memiliki titik potong. Perhatikan contohnya seperti ini ya, garis N dan garis M. Nah, jaraknya ini tidak sama ya, ini lebih panjang dan ini pendek. Nah, jika diperpanjang, nah seperti ini, nah maka akan memiliki titik potong. Nah, seperti ini ya, bisa dipahami ya untuk garis berpotongan. Kemudian ada juga garis berimpit ya, yaitu sifatnya ya saling menempel dan searah. Nah, misalkan bisa kita lihat di jarum jam ya, yang menunjukkan pukul 12. Nah, ini menempel garisnya ya dan searah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang garis vertikal dan horizontal. Nah, garis vertikal adalah garis yang tegak lurus, ini adalah garis vertikal. Kemudian yang garis horizontal itu adalah garis yang mendatar. Nah, untuk lebih mudah menghafalkannya, ini ada sebuah cara ya, kita ambil dari tegak lurus ini, yaitu garis vertikal. Tegak lurus adalah garis vertikal,
kemudian kita ambil V-nya. Ya, kita kasih tanda seperti ini agar menjadi seperti huruf V, yaitu garis vertikal. Nah, kemudian yang horizontal, yang mendatar ya, kita ambil yang mendatar. Nah, kemudian kita tambah huruf H. Nah, seperti ini, seperti huruf H ya, jadi horizontal. Nah, agak mudah ini caranya untuk menghafal garis vertikal dan garis horizontal. Nah, sekarang contoh soal ya. Perhatikan soal nomor 1. Manakah gambar yang menunjukkan garis sejajar? Nah, perhatikan ada A, B, dan C. Nah, garis yang sejajar adalah garis yang ya sudah jelas ya, yang A, karena diperpanjang tidak akan berpotongan dan jaraknya sama. Kemudian yang B ini adalah garis berpotongan ya. Hubungannya adalah ini ya, tegak lurus. Hubungannya adalah garis berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku. Kemudian yang ini adalah garis berpotongan ya, karena nanti diperpanjang akan berpotongan. Kemudian soal yang nomor 2, manakah garis yang berpotongan dengan garis M? Perhatikan, yang berpotongan dengan garis M. Garis M adalah yang ini ya. Yang garis M ini, dan yang berpotongan adalah garis K dan garis P ya. Yang ini ya, potongan di sini, berpotongan di sini. Kalau ini tidak berpotongan ya, dan yang ini berpotongan dengan huruf L malah ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sampai Terima kasih anak-anak sudah menonton. Yuk, yang belum dimengerti boleh ditanyakan kepada guru.